Iklan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Dengan adanya iklan, calon konsumen bisa mengenali informasi mengenai kelebihan dan daya tarik suatu produk yang dapat mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Lantas, apa yang dimaksud dengan iklan dan apa saja jenis-jenis, tujuan, dan media yang digunakannya? Apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu hal yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Lebih lengkapnya, iklan merupakan sebuah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan untuk mempengaruhi publik dan mengajak mereka untuk membeli suatu produk atau menggunakan layanan jasa tertentu. Iklan tidak selalu bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa, melainkan juga dapat digunakan untuk mengajak seseorang melakukan suatu hal. Misalnya, ajakan untuk mengurangi gangguan sampah plastik. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan. Iklan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya, yakni iklan institusi dan iklan produk. Yang pertama ada iklan institusi. Iklan institusi adalah iklan yang didesain untuk mempromosikan suatu produk tertentu, melainkan untuk menambah citra perusahaan. Iklan ini bertujuan untuk menghasilkan perspektif mengenai persoalan atau menepis isu-isu yang berkembang di media. Selanjutnya ada iklan produk. Iklan produk adalah iklan yang sering ditemui. Iklan ini bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, baik secara konvensional maupun digital. Selanjutnya ada tujuan iklan. Iklan memiliki 4 tujuan antara lain. Yang pertama, memasarkan produk. Umumnya, iklan digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan jasa. Iklan berfungsi untuk membuat audiens mengenal produk dan jasa yang dipromosikan, agar menghasilkan penjualan sesuai target yang diharapkan. Yang kedua ada menghasilkan penjualan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, iklan bertujuan untuk mempromosikan suatu produk maupun jasa. Untuk itu, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar calon konsumen tertarik dan melakukan pembelian. Yang ketiga, membangun awareness. Iklan bertujuan untuk membangun awareness terhadap suatu produk atau brand tertentu. Oleh sebab itu, iklan sangat efektif, terutama dalam mempromosikan produk maupun brand yang masih tergolong baru. Yang keempat, membangun citra. Terakhir, iklan bertujuan untuk membangun citra perusahaan. Pasalnya, produk maupun jasa yang biasa dipromosikan dalam iklan adalah cerminan atau wajah dari perusahaan itu sendiri. Jika produk tersebut semakin dikenal masyarakat, maka citra perusahaan juga akan semakin meningkat. Media untuk mempromosikan iklan. Media adalah unsur terpenting dalam iklan, karena media menjadi sarana untuk mempromosikan dan memasarkan suatu produk tertentu. Berikut adalah beberapa media yang bisa digunakan dalam periklanan. Yang pertama, ada media cetak, meliputi koran, majalah, tabloid, maupun brosur. Yang kedua, ada media elektronik, meliputi radio dan televisi. Yang ketiga, ada media interaktif, meliputi segala hal yang ada di internet, termasuk sosial media. Yang keempat, dan terakhir ada media alternatif, meliputi iklan di YouTube, baliho, hingga iklan di tempat-tempat umum seperti halte maupun stasiun. Sejarah periklanan. Periklanan sendiri sudah dikenal pada peradaban Mesopotamia dan Babilonia, kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Para berdagang berkeliling untuk menjual hasil produksinya kepada konsumen dengan menggunakan perahu yang mereka sewa, dengan cara berdagang dari rumah ke rumah atau menggunakan orang yang tugasnya berteriak menjajakan barang yang akan dijual. Mulai dari iklan menggunakan pesan berantai, disebut juga the word of mouth. Hal ini digunakan untuk membantu kelancaran jual beli dalam masyarakat yang masih belum mengenal huruf atau buta huruf. Selanjutnya periklanan di zaman Yunani dan di zaman Romawi. Pada zaman Yunani, dalam berdagang antar kota masih dilakukan dengan cara pintu ke pintu atau door to door. Kebiasaan ini dipertahankan sebagai suatu sistem pemasaran. Kebiasaan itu juga terdapat di masyarakat Romawi. Periklanan di zaman Romawi nampaknya lebih maju. Hal ini dikarenakan penyebaran informasi secara sepihak melalui pahatan pada dinding kota
atau yang disebut dengan relief. Maka, hal tersebut menimbulkan terjalinnya sistem pertukaran informasi secara cepat antara produsen dan konsumen. Keistimewaan sistem perdagangan di zaman Romawi sangat terlihat dikarenakan mereka mulai mengarahkan pesan dan produk pada segmen pasar. Jelas, karena segmen itu telah direncanakan terlebih dahulu. Pengantaran barang dilakukan setelah konsumen dipersuasi dengan informasi tentang barang-barang tersebut. Pada zaman Romawi, penggunaan tanda, simbol atau papan nama juga mulai banyak dipasang di toko-toko. Bukti ini bisa dilihat dari sampel batu milik T. Vindaius Artostus yang isinya menjajakan obat paling mujarab dan tidak terkalahkan dengan merek Chloron yang ditemukan di Inggris. Penggunaan simbol di luar tempat usaha yang berupa iklan cetak disebut hoarding adalah cikal bakal penggunaan media luar ruang yang dikenal saat ini. Selanjutnya periklanan di zaman pertengahan sampai abad ke-18. Menurut Buffy, peralihan pesan-pesan dari iklan relief kota Pompei ke atas kertas untuk pertama kalinya dilakukan di Cina di saat kertas pertama kali ditemukan. Selanjutnya, dikembangkan dengan penemuan mesin cetak yang pertama kali oleh Gutenberg di Mainz, Jerman. Dimulailah penyebaran pesan iklan melalui media cetak. Iklan cetak pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1472, yaitu berbentuk poster tentang terbitnya buku-buku doa gereja. Iklan sikuis muncul di Inggris pada akhir abad ke-15, berupa ikan tempel. Iklan ini mengandung unsur frase, siapapun mengetahui dan siapapun yang menginginkan. Surat kabar pertama kali terbit di London pada tahun 1650. Surat kabar tersebut menggunakan cara-cara pemberitaan berbentuk iklan. Di Amerika Serikat, surat kabar yang pertama memasang iklan adalah Boston Newsletter pada tahun 1704. Benjamin Franklin dipandang sebagai orang Amerika Serikat pertama yang memperkaya informasi dari iklan dengan menambah suatu tekanan pada segi ilustrasi sehingga efek iklan makin kuat. Lembaga periklanan pertama di Amerika Serikat didirikan oleh Francis Ayer di Philadelphia pada tahun 1841 dengan nama N.W. Ayer dan Son. Periklanan yang ditata dengan cara bisnis modern baru dikenal pada tahun 1892 ketika N.W. Ayer mulai memperbaharui teknik penyampaian pesan untuk mempersuasi konsumen dengan merencanakan, menciptakan, dan menjalankan kampanye iklan atas permintaan pengiklanan. Pada tahun 1839, penemuan fotografi telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan iklan dan menambah kredibilitas dan dunia baru bagi kreativitas iklan. Di Amerika Serikat sendiri, perkembangan periklanan media cetak surat kabar kemudian merambah pada media majalah. Pada bulan Juli 1844, iklan majalah pertama secara khusus muncul di majalah Southern Messenger di bawah arahan Edgar Allan Poe. Munculnya teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, dan juga film. Masa periode ini membawa kemajuan tersendiri bagi dunia periklanan. Selanjutnya, periklanan menjelang abad 19 sampai tahun 1930. Menjelang akhir abad 18 atau di awal abad ke-19 dunia umumnya mengalami pertambahan penduduk, khususnya pertambahan kemampuan membaca dan menulis, terutama terjadi di Amerika Serikat dan di Eropa. A.C. Nelson, Daniel Strauch, George Gallup mulai melakukan penelitian tentang hakikat periklanan dan keseluruhan sistem, serta mengumpulkan pendapat umum tentang seberapa jauh pengaruh iklan terhadap halayaknya. Pada era ini juga ada perubahan dalam penggunaan media dari media cetak ke penggunaan media elektronik. Iklan radio mulai dikenal pada tanggal 2 November 1920 di Pittsburgh, Pennsylvania. Penggunaan televisi diperkenalkan pada tahun 1930-an, maka J. Walter Thompson mulai menjajaki pemasangan iklan melalui layar kaca. Selanjutnya ada periklanan pasca Perang Dunia Kedua. Menurut Buffy, perkembangan periklanan sudah perang
dunia kedua sampai sekarang paling tidak terdiri dari 3 era. Era tersebut dipengaruhi perkembangan perekonomian dunia dan pada zamannya sampai penghujung abad ke-20. Yang pertama ada era Unique Selling Proposition atau USP, yang kedua ada era The Positioning, yang ketiga ada era perhatian terhadap lingkungan atau di marketing. Yang keenam dan yang terakhir adalah periklanan di era global interaktif. Perkembangan teknologi baru di awal ke abad 21 membawa pengaruh besar bagi dunia periklanan. Televisi kabel dan satelit penerima memungkinkan orang untuk menonton saluran televisi yang memiliki program spesifik. Penggunaan televisi kabel menjadikan televisi berubah dari media yang memiliki jangkauan yang luas ke penggunaan jangkauan yang lebih khusus. Teknologi komputer juga memberikan pengaruh yang besar bagi dunia periklanan dengan menggunakan internet dalam menjangkau konsumen yang potensial. Sifat ini interaktif dan internet memungkinkan. Ngomong-ngomong periklanan, pada zaman sekarang itu kan media sosial udah sangat berkembang lah. Terus teknologi-teknologi juga udah makin canggih, gitu kan. Terus ngomong-ngomong media sosial, di media sosial pada era digital bertambah peran selain sebagai platform untuk berkomunikasi dan berbagi dengan pengguna yang tidak terbatas, tetapi dapat dijadikan sebagai media pemasaran produk secara online yang mencakup konsumen secara luas. Media sosial mengikat banyak orang untuk bertukar informasi dalam suatu kolaborasi. Penggunaan media sosial memungkinkan pelaku bisnis membangun relasi baik dengan konsumen dan meluas cakupan pasar, sehingga bisnis yang dimiliki mampu bertahan dan bersaing di era digital. Penerapan digital marketing di era digital ini menjadi hal yang penting bagi pelaku bisnis agar produk mereka dipasarkan mampu bersaing dengan produk kompetitor. Melalui strategi ini, rasa ingin tahu para konsumen dan calon konsumen untuk mencari informasi mengenai produk yang dipasarkan akan meningkat, dan cara untuk mendapatkan produk tersebut meningkat. Digital marketing juga dapat dijadikan sebagai komunikasi pemasaran yang sangat penting untuk menarik minat konsumen. Komunikasi pemasaran bertujuan sebagai cara untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi para konsumen sehingga bersedia untuk menerima, membeli, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk yang dipasarkan. Dari data We Are Social menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia meningkat 12,35% atau sebanyak 191 juta pengguna pada Januari 2022. Peningkatan pengguna media sosial sebagai pelaku bisnis dapat dijadikan sebagai peluang besar untuk menarik banyak konsumen. Selain itu, peningkatan pengguna media sosial juga sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia saat ini semakin banyak memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet. Salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah TikTok. Berdasarkan laporan data Reportal, penggunaan media sosial TikTok pada tahun 2022 di Indonesia mencapai 92,07% pengguna. Selain digunakan untuk berbagi konten, banyaknya pengguna media sosial TikTok dapat memberikan peluang berbagai platform digital marketing bagi pelaku bisnis. Penggunaan hashtag pada media sosial TikTok dapat dijadikan strategi marketing, sehingga pengguna mudah menemukan produk-produk yang ingin mereka cari. Nah, jadi itu penjelasan singkat dan sejarah singkat mengenai advertising atau periklanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan sarana untuk menginformasikan dan mempromosikan suatu produk maupun pesan kepada audiensnya dengan memanfaatkan media tertentu. Dan tentunya dunia periklanan sendiri akan terus berkembang dan improve mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi sekian pembahasan saya mengenai materi periklanan atau advertising. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.